Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Dalam video kali ini saya akan membagikan satu kisah, yaitu seorang cucu kiai yang sangat radikal memeluk agama Kristen. Dia juga pernah menjadi ketua pemuda di masjid di Lampung ya. Masa lalunya yang begitu benci sama Kristen. Yuk kita simak. Terima kasih Inang Bau Mikana aja. Ya, jadi saya dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rohman. Itulah nama kelahiran saya asli sesuai dengan KTP, KK dan semuanya. Thank you untuk gift-nya saudaraku, Tuhan berkati. Jadi saya lahir di tengah-tengah keluarga yang adalah keluarga yang sangat mencintai Islam. Kakek saya adalah Kiai Muhammad Ngali. Namanya itu tercatat di buku sejarah daerah Lampung. Pemimpin Laskar Perlawanan kepada Belanda. Tahun 1949 beliau meninggal dan namanya diabadikan jadi jalan di Rawasari 4 Kota Metro, Jalan Kiai Muhammad Ngali. Itu dulu, tapi begitu wali kota ganti sekarang namanya diubah jadi jalan nama-nama buah. Jadi nama itu ada. Kakek saya itu dimakamkan, dapat jatah itu di makam pahlawan. Papi saya juga seperti itu, karena papi saya kan Heiho angkatan pertama 1943. Seperti itu. Jadi keluarga kami adalah keluarga yang sangat mencintai Islam. Saya dari kecil dididik untuk ngaji, khatam Al-Quran, dan kami punya musola keluarga. Sekarang sedang dibangun masjid besar, pengembangan dari punya keluarga kami itu namanya Masjid Asyahadah. Sampai sekarang ada. Saya dulu adalah ketua daripada pemuda remaja masjid itu pada periode tahun 1994 sampai 1997 sebelum saya akhirnya pergi keluar daripada Kota Metro. Saya lahir di Rumah Sakit Santa Maria Kota Metro. Saya SD di SD 001 Yosomulyo, SMP di SMP Negeri 2 Metro, SMA di SMA Negeri 1 Metro, Provinsi Lampung. Seperti itu. Jadi saya bertumbuh menjadi orang yang sangat membenci 3S di masa lalu. S yang pertama yang saya benci adalah salib. Saya sangat membenci salib di masa lalu karena dasar daripada Al-Imran itu yang saya pegang. Sebaik-baiknya agama adalah Islam. Tapi memang saya akui hingga detik ini tidak ada agama sebaik Islam. Islam adalah agama terbaik. Karena Kristen bukan agama. Kita harus paham konteks agama. Makanya kalau di Indonesia boleh kita hapus KTP kita, saya nggak perlu agama. Saya rasa Inang Bos setuju ya. Ya, kalau di situ ditanya, lu percaya sama siapa? Ya sama Yesus. Karena agama nggak bisa menyelamatkan manusia apapun itu. Dan saya bertumbuh. S yang kedua yang paling saya benci di masa lalu adalah sipit. Saya sangat benci dengan sipit di masa lalu. Dan yang ketiga adalah setan. Ya, oleh karena kemurahan dan belas kasih Tuhan, saya salah satu penggerak penjarahan di Pasar Tambun Bekasi 21 Mei 98. Waktu kerusuhan Mei 98. Saya salah satu penggerak massa di 21 Mei 98 untuk menjarah Pasar Tambun Bekasi. Itu masa-masa kelam saya di masa lalu. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara eksplisit, Inang Bau. Banyak hal yang sangat radikal, sangat keras yang kami kerjakan di masa lalu, jadi tidak bisa saya ceritakan di media sosial. Nah, singkat cerita, saya ketemu dengan edakmu. Jadi, saya katakan bahwa saya ingin menikah dengan dia. Saya 7 tahun ingin mengislamkan edakmu. Saya menikah 7 tahun ingin mengislamkan istri saya. Jadi, waktu itu dia pakai syarat, aku mau menikah denganmu, tapi setelah nikah agamamu, agamaku, lakum dinukum waliyadin. It's okay, no problem, saya bilang. Jadi saya ikuti prosesi dia, apa yang dia katakan. Akhirnya saya mulai ikut tardidi. Saya naik CD. Di HKBP Maria Bandar. Ini kesaksian saya ini nggak bisa didustai oleh siapapun karena semua saya jelaskan tempat kejadian waktunya. Seperti itu. Guru hurianya adalah Lainai Baho yang sekarang sudah menjadi pendeta penuh di HKBP. Di HKBP Maria Bandar, istri saya ditahan di rumah Porhenger. Itoknya sendiri karena borusi itu dia naik bahu kan.
saya belajar di situ, mengenal kekristenan. Tapi itu hanya trik modus, karena saya ingin menikahi Bu Rusihite untuk saya Islamkan. Nanti kalau dia sudah hamil, dia wajib ikut saya. Itu rencana saya di awal. Seperti itu. Jadi, tapi itulah rencana Tuhan. Itulah rencana Tuhan, God plan yang indah. Singkat cerita, saya akhirnya menjadi pribadi yang belajar dan ikuti proses naik CD, dan akhirnya saya naik CD di HKBP Mbah Jambi. Yang waktu itu memimpin ibadah adalah Amang Pendeta Risot Tulang Sitinja. Semoga masih hidup dan beliau melihat kesaksian-kesaksian saya. Tulang Pendeta Sitinja, Pendeta Risot. Itu dia sampai begini. Waktu saya mengatakan au porsea tu debata, au porsea, ya kan? Tuhan Yesus, au porsea tu ton di porbadia, ya kan? Ya, yang artinya aku percaya kepada Allah Bapa ya, teman-teman, itu artinya. Ya. Jadi saya percaya dan seterusnya, dan itu sampai beliau bersaksi bahwa ini benar-benar luar biasa, karena dia nangis di atas mimbar. Saya sebagai pendeta, sampai Pendeta Risot, tidak pernah menemukan orang yang baru percaya Yesus mengaku iman percaya au porsea itu tidak pernah mengalami yang namanya kesalahan sedikit pun. Saya dipeluk sama dia nangis, diciumi lah pipi dari sini sampai sini itu gincu merah ina parsawitan. Waktu Mang Bao bilang seperti ini. Aku porsea. Au porsea tu debat Jehovah. Iya. Au porsea tu anaknya Tuhan Yesus. Au porsea tu ton di porbadia. Iya. Jadi artinya teman-teman ya, aku porsea tu debat Jehovah, au porsea tu anak baru, aku porsea ton di porbadia. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan aku percaya kepada Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari perawan Maria. Ya kan? Ya, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, jadi waktu Amang Bao ngomong gitu langsung dipeluk, dicium lah sama istri Amang Bao. Padahal Amang Bao di situ pura-pura gitu ya. Pura-pura, ya kan? Jadi dipeluk, dicium sama Amang Pendeta Tulang Sitinja, ya kan? Karena dia nangis, nggak pernah sejarahnya orang ngomong kayak gitu lancar, apalagi orang Jawa nih aslinya gitu kan. Amang Bao ternyata aslinya orang Jawa. Saya Solo. Alah, saya dirajakan jadi Tambunan. Waduh. Tambunan Baruara nomor 15. Wah, luar biasa. Saya punya 15 bahasa. Semenjak menjadi hamba Tuhan, memberitakan Injil kemana-mana, saya punya 15 bahasa. Wow, luar biasa. Ya, terus lanjut Amang Bao yang waktu mengucapkan aku percaya. Terus percaya, dan akhirnya saya diberi ucapan selamat dan kami menikah diberkati, dan 7 tahun kami beda iman dengan istri. Istri saya Kristen, saya berusaha mengislamkan dia untuk menjadi Islam selama 7 tahun. Wow, 7 tahun perjuangannya ya. Berarti 7 tahun itu kepura-puraan mengikuti Yesus berarti ya, Amang Bao? Bukan kepura-puraan, berjuang untuk mengislamkan istri. Setaunya istri itu Amang Bao kan sudah masuk Kristen. Tapi dalam hati tidak pernah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, karena kalau dia ngajak ke gereja, saya antar sampai depan gereja. Nanti begitu sampai gereja parkiran banyak, saya alasan, Mam, udahlah parkir padat, kita ke mall aja, kita ke pantai aja, mobil saya putar, kan saya nyetir. Dengan bahasa manis lah. Ya, gitu. Tapi berarti ngomong-ngomong, berarti Amang Bao berarti cinta banget lah ini sama istri. Cintanya sebenarnya yang pertama itu begini, Ibau. Saya ingin mengislamkan dia. Itu yang pertama. Itu saya masih punya konsep itu. Saya ingin mengislamkan dia, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin dia mengikuti saya. Yes, betul. Agama tidak bisa menyelamatkan, bro. Yang bisa menyelamatkan juru selamat namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yeshua HaMashiach. Amin. Itu saja. Lanjut Amang Bao. Nah, gitu. Jadi singkat cerita, kami punya usaha, kami punya bisnis kecil-kecilan, dan akhirnya saya kan ditolak oleh keluarga. Saya ditolak oleh keluarga, hak waris saya diambil, nggak dapat apa-apa, diusir sama keluarga. Mabuk semua keluarga saya. Karena ada salah satu
ponakan saya yang artis cukup terkenal di bangsa ini, tapi nggak bisa saya sebut lah namanya di sini. Artis yang terkenal. Saya punya ipar juga ulama cukup besar di bangsa ini. Wah, di media sosial terkenal, bukunya puluhan dicetak. Wah, ulama besar itu ipar saya kandung dulu. Saya punya ponakan kandung artis besar di bangsa ini. Jadi nggak bisa saya sebut lah. Nanti kalau DM. Oke, baik. Silakan. Jadi lagi. Singkat cerita, akhirnya saya divonis dokter mati Desember 2006. Ya kan? Di SS Hof. Amang Bau sakit. Sakit. Ya, sakit, komplikasi. Pemicunya demam berdarah ya. Jadi saya akhirnya divonis dokter, dan hari itu saya punya pengalaman. Saya sudah berusaha dengan syariat Islam yang saya tahu, dan saya tidak mengalami mukjizat apapun, dan hari itu saya sangat ketakutan untuk mati. Karena setiap hari samping saya mati satu, hari kedua mati satu, hari ketiga mati satu, hari keempat mati satu, dan masuk hari kelima tinggal 2 orang di dalam rumah sakit itu. Tinggal saya dengan orang yang baru masuk, berarti saya dulu mati. Gitu. Dokter udah bilang sama istri saya bahwa tidak ada harapan. DSS Hof, kapan kita ketemu, kapan kita ngopi? Anda mengancam saya kalau saya berkesaksian palsu, nanti saya dilaporkan. Nanti Anda loh, hati-hati. DSS Hof di mana? Ngomong aja. Nanti pas saya ke Jakarta kita ngopi, kayak ketemu aja dengan saya. Saya orang cinta damai. Betul. Kita beda dalam iman sekarang mungkin dengan saudara-saudaraku yang Islam, tapi kita tetap saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Kita Bhinneka Tunggal Ika, lakum dinukum waliyadin, ya. DM aja saya. Maaf Amang Bau, tadi ada yang typing. Ini saya rekam ya, loh. Sebelum kamu rekam ini, saya sudah rekam duluan di YouTube saya. Kalau kamu mau lihat ulangannya nanti bisa di situ ya. Jadi kita nggak takut karena apa yang kita lakukan ini bukan untuk membodohi orang ataupun menipu, tapi ini adalah kesaksian pribadi Ito Muhammad Paulus ya. Ini kesaksian pribadi Ito Muhammad Paulus. Karena apa? Di dalam Alkitab sudah jelas ditulis firman Tuhan, bersaksilah karena dalam kesaksian itu ada kemuliaan Tuhan ya, nama Tuhan ditinggikan. Jadi itu yang kami lakukan. Oke, bahkan ada kesaksiannya loh, Ibau, itu keren. Apa oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Ya itu kesaksian loh. Ya, silakan lanjut lagi. Saya tidak menyerang siapapun, saudaraku. Anda yang ngopinya kurang jauh, tolong ngopinya agak jauh. Anda yang sekolahnya kurang tinggi, tolong sekolah tinggi-tinggi deh. Betul. Ya, jangan menunjukkan kekurangan kita, kebodohan kita, malu. Ya, jadi hargai di saat orang punya kesaksian. Sama seperti kami menghargai. Mau Anda maki-maki Kristen, mau Anda hujat Kristen, mana peduli kami. Iya, Tuhan ada yang demo ya Amang Bau ya. Gak ada yang demo orang Kristen ya. Yesus nggak perlu dibela karena dia maha kuasa. Betul, haleluya. Mau Anda bakar-bakar fotonya Yesus situlah. Gak ada, kami akan mengugat. Kami tengok saudara-saudara kami gerejanya ditutup, kami tetap tersenyum ketawa-tawa kami. Kami yang tertawa. Pembalasan kami terbatas, makanya kami tidak mau membalas. Tapi pembalasan daripada Tuhan, sekali dia murka, digoncangkan segala sesuatu. Kami mah mau dicaci maki, kami tersenyum. Karena firman sudah berkata, engkau akan ditolak demi namaku, dianiaya demi namaku, bahkan dibunuh demi namaku. Ya kami enjoy aja. Ingat, kita saudara sebangsa dan setanah Indonesia loh. Nanti ban mobil Anda bocor, saya lewat, saya bawa mobil saya, apakah saya tanya, agamamu apa? Hindu, Buddha kau? Kan nggak mungkin, saya tetap tolong Anda. Kalau ban mobil kita sama, saya kasih pinjam, ya kan? Seperti itu, itulah saudara-saudara. Mungkin dalam iman kita tidak saudara, tapi ingat, di Indonesia kita saudara. Kita saudara sebangsa dan Indonesia. Oke, saya lanjut dulu kesaksian saya sambil saya minum ya, agak batuk soalnya. Ya, saya juga minum ya, mohon izin ya. Ya, oke. Pendeta. Siap, Nang Bau. Promo kan ya? Ini nggak di-endorse teman-teman. Nggak di-endorse ya, luar biasa. Oh, saya pakai gelas putih aja deh biar. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut Amang Bau. Baik. Selanjutnya begini. Jadi saya waktu itu pasrah, saya sudah takut mati. Istri saya pun udah ikhlas. Karena dia bilang begini, Pi,
sebenarnya imanmu tuh apa? Nanti kalau aku doa sama Tuhan Yesus, ada yang menghalangi. Kalau papi doa, nanti gimana? Waduh, thank you gift-nya Mpok Nila. Ini gift paling gede nih, paus belum tapi. Iya, teman-teman kasih gift sama pastor kita ini. Oke, untuk pemberitaan kabar baik semuanya ya. Jadi akhirnya begini, saya divonis oleh dokter nggak ada harapan. Saya takut mati. Saya akhirnya bilang gini, ini pengalaman iman saya. Nanti bisa nangis saya. Saya sangat taktis, sangat militan di medan penginjilan. Tapi kalau bicara hati, saya sangat, kalau bicara Yesus, saya sangat tidak berarti. Jadi, saya berkata begini, siapapun kau yang menolong aku, memberi aku kesembuhan, ku sembah kau. Dalam hati saya, setan sekalipun ku sembah. Karena di masa lalu saya punya banyak ilmu. Inang Bau. Saya punya ilmu berbagai macam lah. Tahu sendirilah ya kan, warisan. Ya. Saya punya beberapa ilmu kanuragan di masa lalu, warisan ya. Jadi singkat cerita, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang pertama. Dia datang di tengah sakaratul maut saya, dia datang. Haleluya. Di rumah sakit Budi Kemuliaan Kota Batam, pertengahan Desember, tepatnya 16 Desember 2006. Dia datang, dia pegang tangan saya, dan dia berkata, bangkitlah ikut aku. Seketika itu, saya mengalami yang namanya mukjizat kesembuhan. Saya bilang sama istri saya, yuk kita pagi pulang. Wah, istri saya kaget. Papi, yakin. Padahal saya tadinya sudah tidak bisa apa-apa. Akhirnya istri saya lapor ke dokter, sudah bisa pulang Pak. Masa? Tuh, Bapak sembuh ya? Nggak jadi mati ya, kata dokternya. Masih ingat saya waktu itu. Tapi sudah almarhum beliau, sudah sepuh. Sudah almarhum sekarang dokternya. Akhirnya saya pulang. Nah, saya pulang itu saya mengalami kebingungan. Siapa yang datang dalam hidup saya ini? Pakai tubuh kemuliaan, kenapa saya tidak bisa melihat wajahnya? Ingat, firman Tuhan berkata, ya, tidak bisa kita melihat Tuhan kalau tidak kudus. Hari itu saya masih najis. Saya masih belum percaya dia. Wah, saya masih melihat tubuh kemuliaannya. Tapi nanti ada second chapter waktu saya ketemu dia, di situ saya diubah dan jadilah seperti hari ini. Saya tidak pernah bisa berhenti beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Wow, jadi saya pulang, saya bingung, saya cari siapa tadi itu. Saya menghentikan sholat saya menghentikan segala sesuatu. Saya tanya siapa itu. Singkat cerita, saya diajak istri saya pergi ke gereja HKBP Lubuk Baja Batam. Tapi saya pakai bahasa Batak, saya nggak terlalu fasih waktu itu. Nanti nggak ngerti. Akhirnya ada suatu gereja, saya datang ke sana. Saya tanya, sosok itu siapa? Dia jelaskan, itu Tuhan Yesus. Tapi Bapak belum bisa melihat dia. Bapak dapat kasih karunia yang luar biasa. Anugerah terhebat itu kata. Jadi gimana? Ya Bapak begini. Bapak sudah naik di atas perahu nih. Dikasih analogi sederhana. Bapak ini sedang berada di tanah yang lama. Bapak sudah melihat di seberang ada tanah perjanjian. New Covenant Land. Gitu loh kan. Tanah perjanjian baru itu, Bapak sudah di atas perahu, Bapak sudah pegang dayung, tapi Bapak dayung terus nggak bisa nyebrang sampai ke tanah perjanjian. Coba Bapak pikir, kenapa bisa begitu? Ya saya udah dayung, saya udah nggak tahu. Dia bilang, Bapak belum melepaskan tambatan perahu Bapak kepada tanah yang lama. Itu analogi yang luar biasa. Bapak lepaskan tambatan dari tanah yang lama, masuk ke tanah perjanjian. Seperti itu. Akhirnya saya mulai cari dia. Tapi ini proses berjalan 3 tahun. Sampai saya berjalan, saya nggak percaya dengan Yesus itu. Aduh, bener nggak sih Tuhan? Masih belum bergolak. Tapi saya sudah dibaptis selang 26 Juni. Di Palm Spring, Kota Batam. Palm Spring, kolam renang, Kota Batam. Ada surat baptisnya, lengkap. Akhirnya saya dibaptis, saya tanya, Pak Pendeta, semua dapat nama baptis kok saya nggak dapat nama baptis, seperti itu. Iya. Singkat cerita. Tapi, mohon maaf, saya mau nanya ini, saya potong. Berarti selama 7 tahun itu Amang Bau masih tetap menjalankan agama sebelumnya gitu ya? Ya, saya masih sholat. Oh, saya masih sholat. Istri saya masih sholat, saya masih puasa. Ya, istri tahu. Dan kalau ke gereja juga, istri ke gereja, saya juga temani dia ke gereja. Kadang-kadang acara-acara gereja, saya temani. Tetap. Oh, oke. Gitu. Ya, silakan lanjut lagi Amang Bau. Nah, sampai situ singkat cerita bahwa saya bingung masih, siapa? Akhirnya
pembalikan keadaan saya karena saya sibuk dengan karir, pekerjaan yang terus meningkat, level yang terus baik, luar biasa Tuhan kasih. Singkat cerita akhirnya saya masuk penjara 30 Maret 2009 karena dosa dan pelanggaran saya. Saya masuk lembaga permasyarakatan. Ya, saya masuk lapas, diproses Tuhan. Disitulah saya nyerah sama Tuhan. Jadi hari pertama itu saya meninggalkan seorang istri, 2 anak kecil, umur 2 tahun dan 5 tahun. Mereka saya tinggal, saya masuk penjara. Di penjara, hari pertama di penjara, saya ketakutan, saya khawatir, mikirin anak istri. Dan singkat cerita adalah saya membaca Alkitab. Istri saya antar ke penjara, antar Alkitab dan satu buku yang mengubah paradigma saya, mengubah bentuk saya, namanya Purpose Driven Life, Rick Warren. Wow, dikasih kacamata itu nih. Ya, wah ya kacamata, tapi terima kasih berkatnya semua. Jadi saya baca Rick Warren, Purpose Driven Life, itu sampai 4 kali saya ulang-ulang. Jadi saya tahu tentang hidup saya menemukan shape. Thank you. Wah, thank you. Makasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Jadi saya mengetahui shape saya. Rick Warren kan berbicara shape, Purpose Driven Life. S adalah spiritual gift, karunia roh. H adalah heart, hati. A adalah ability, kemampuan. P adalah personality, dan E adalah experience. Nah, experience ini yang saya belum punya experience dengan Tuhan. Jadi singkat cerita, saya di penjara, saya jadi kepala kamar. Kepala para bandit di lapas. Satu kamar kecil ukuran 6x6 itu dihuni 48 orang. Saya jadi kedantonnya, kepala kamar. Ya, adik rohani saya sampai sekarang dihukum mati di lapas Batam, Barelang, namanya Yeskiel Ginting. Itu adik rohani saya. Ya, saya ngobrol dengan dia, saya selalu kasih support dia. Seperti itu, ya. Jadi di lapas saya jatuh cinta dengan firman. Karena nggak ada kegiatan toh, Ibau. Saya mulai jatuh cinta dengan firman. Jadi saya baca firman setiap hari. Saya tanya, Roh Kudus ajar saya untuk mengenal pribadi. Hingga suatu hari saya mengalami perjumpaan yang kedua dengan pribadi Tuhan. Hari itu saya sudah melihat wajahnya, melihat bentuknya. Makanya saya katakan, Yesus itu 100% roh, 100% daging. Ini bukan pengalaman para rasul, pengalaman hidup saya sendiri. Waktu saya sedang berada di gereja lapas, saya sedang doa puasa, kita ada namanya pelayanan SMS Ministries, door to door dari sel ke sel, 36 sel, bawa kotak aqua yang dilobangi tengah, namanya SMS Ministries, short message system untuk orang-orang yang punya keluhan, topangan doa, yang tidak punya odol, sudah 3 bulan nggak dibesuk, anak hilang di lapas, yang giginya udah kayak jagung, butuh odol, kita bagi odol. So, kita blessing. Karena stok di gereja banyak. Melalui itu banyak jiwa-jiwa kita menangkan. Bahkan orang-orang yang luar biasa kita menang. Nanti di DM lah saya jelaskan. Orang-orang yang luar biasa itu apa aja. Saksi hidup sampai sekarang manusianya ada. Yang satu sudah sekolah tinggi teologi, sudah lulus. Mantan bandar narkoba, udah bertobat menjadi hamba Tuhan. Ya, namanya Paulus juga. Nah, ya, keturunan beliau. Akhirnya singkat cerita saya ketemu dia dan dia berkata, mulai hari ini aku memanggilmu Paulus, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Oh, saya nangis. Hari itu saya sudah 2 kali baca Kejadian sampai wahyu. Saya nangis. Dia berkata seperti itu kepada Amang Bau. Kepada saya. Amang Bau langsung dengar suaranya. Langsung dengar suaranya. Wah, puji Tuhan. Dia duduk di samping saya. Saya nangis, saya bersimpuh. Saya nangis, saya bilang, nggak mau Tuhan aku jadi Paulus. 2 kali aku baca Alkitab jadi Paulus, pergi memberitakan Injil, capek. Saya bilang. Oh, itu yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Kamu harus jadi Paulus memberitakan Injil. Pergi, nggak begitu. Mulai hari ini aku memanggilmu Paulus, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, singkat cerita, saya nangis, saya menolak karena saya tidak mau. Saya tahu capek. Aku ingin jadi Yohanes. Saya bilang, aku mau duduk di kakimu, memelukmu, menciummu setiap waktu. Kau pergi, dia pergi. Mulai hari itu Inang Bau, roh itu mengambil alih hidup saya untuk saya pergi memberitakan Injil kemanapun, ketemu orang Yesus dalam kasih dan kebenaran, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, dalam kasih dan kebenaran. Singkat cerita, kita pergi dan banyak kemenangan. Dan saya
dapat pengetahuan roh bahwa saya akan bebas tanggal 30 Desember 2009. Saya hanya akan dihukum divonis 1 tahun, nanti saya jalani 9 bulan. Roh Kudus datang sama istri saya. Dia temuin istri saya, dia berkata, engkau sedang mengandung suamimu, tepat 9 bulan, maka suamimu akan terlahir menjadi manusia baru. Itu Tuhan Yesus ketemu istri saya, ngomong, itu digenapi. Dan saya mulai ceritakan kepada semua orang bahwa, oh, saya akan bebas 30 Desember 2009. Orang mulai menghakimi saya, menghujat saya. Orang murtad sudah mulai gila, katanya. Thank you Queen. Makasih Queen. Ya kan? Orang murtad udah mulai gila. Diponis belum udah tahu kapan bebas. Betul Inang Bau. Saya bebas 30 Desember 2009. Boleh tanya sama Departemen Kehakiman Provinsi Kepri. Saya bebas 30 Desember 2009. Tepat 9 bulan, nggak lebih 1 hari, nggak kurang 1 hari. Cuman saya telat 4 jam. Karena saya harus melatih anak-anak Tuhan yang masih sekolah di penjara, sekolah iman di penjara, untuk latihan Natal dan Tahun Baru. Saya harus melatih mereka dulu, karena saya koordinator waktu itu. Saya pengajar mereka. Wow, gitu. Nah dari situ saya bebas jalan kaki. Saya jalan kaki dari tempat saya ke gereja saya. Ada kurang lebih 3 kilo, saya jalan kaki. Sepat jam 2 siang, saya nazar, saya jalan kaki. Dan saya mengatakan bahwa mulai hari ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bebas dari lapas, saya tidak akan pernah bekerja pada perusahaan dunia manapun, tapi saya ingin bekerja pada perusahaan Bapa di surga. Kalau Tuhan izinkan, boleh saya punya usaha. Dan itu digenapi. Dan mulai hari itu saya pergi, Inang Bau. Setiap tahun saya bisa terbang sampai 50 kali keliling dunia memberitakan Injil. Every year. Oh, puji Tuhan. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus yang baik dan penuh kuasa. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Jadi hari ini saya menggembalakan di GKRI Kebangkitan dan Hidup. Saya juga founder and leader Kebangkitan dan Hidup Ministries. Saya founder and leader Yayasan Kebangkitan dan Hidup Indonesia. Kita punya 4 pos PI di Rimba, Belantara, Jambi, gereja-gereja Rimba. Kita juga ada sekolah Rimba. Kita baru bangun gereja kedua di Rimba, Jambi dengan swadaya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sangat nyata ya. Dan sampai Amang Bau ini mendengar suara Tuhan Yesus loh teman-teman. Jadi yang bilang, yang nuduh Tuhan Yesus nggak bisa bahasa Indonesia itu itu tidak benar. Karena apa? Tuhan Yesus tahu semua bahasa. Buktinya dia bisa hadir, dia bisa berbicara kepada umatnya sampai hari ini loh teman-teman. Ya, ketika Tuhan datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, dia bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aram. Betul. Nah, itu waktu datang ke dunia ya. Tapi sampai sekarang Tuhan Yesus bisa berbicara dalam semua bahasa. Karena ketika ada orang Kristen kesaksian, mereka selalu mendengar suara Tuhan Yesus dari berbagai negara manapun. Ya, silakan. Lanjut lagi, Amang Bau. Jadi semenjak itu ya kami belajar melayani, saya belajar sekolah misi, saya belajar. Dan dituntut oleh ketua umum sinode saya orang yang nggak mau belajar secara lahiriah sebenarnya. Semenjak menjadi hamba Tuhan, saya cukup belajar tentang firman, karunia roh, dan saya belajar mendengar suara roh. Itu yang paling penting. Tapi saya belajar, saya punya dosen khusus, hermeneutik, hemolitik, semuanya. Saya punya dosen khusus yang mengajar. Tapi suatu hari guru saya bilang begini, dan ketua umum sinode saya bilang, udah sekolah lah, jangan enggak, gelar itu penting di dunia ini, kata dia. Malas saya sebenarnya. Akhirnya saya mengambil STH. Ya, tapi rencananya sampai DTH sih. Saya kalau udah nyemplung itu saya tuh nggak suka tanggung-tanggung. Ya STH, MTH, DTH dikelarin lah nanti sesuai dengan waktu begitu. Rencananya seperti itu. Nah sekarang saya juga mengajar sebagai dosen terbang di beberapa STT. Ya di mana yang mengundang saya dalam dan luar negeri. Saya juga pernah ngajar di Malaysia, Singapura untuk Islamologi dan misiologi. Saya punya satu pengajaran sederhana yaitu misiologi roh. Artinya lu bergerak keluar beritakan kabar baik, itu kan misiologi namanya. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Listening by Holy Spirit voice. Itu tepat. Itu indah. Saya mau di TikTok itu baru Ibau. Saya dipaksa ini, dipaksa betul. Yang maksa saya itu Effendi Usman, Licento James Homosir,
ada teman-teman yang lain. Karena disuruh download aplikasi TikTok katanya. Iya, gitu. YouTube aja saya dipaksa. YouTube. Ya, jangan lupa teman-teman ya, di-subscribe YouTube-nya. Ya. Rev Muhammad Paulus N. Tambunan. Ya. Rev Muhammad Paulus N. Tambunan. Dan jangan lupa ditonton videonya. Saya pun sudah lama sebenarnya follow Amang Bao. Cuman baru minggu kemarin di fallback ya, di sini di TikTok. Oh iya. Oh gitu. Aku fallback karena aku mau ngomentari VT-mu yang kau nangis nengok putu telanjang itu. Gak cocok kita nangis gara-gara itu. Bukan gitu, Amang Bao. Karena biasa memang kita nggak bisa bela Tuhan, justru Tuhan Yesus lah yang bela kita. Tapi ingat Amang Bao, justru karena dihina seperti itu, ya saya nangis. Ada yang percaya Tuhan Yesus loh, yang dari non Kristen. Karena apa? Dia lihat kita nggak pernah membalas. Betul. Ya, walaupun Julius HMC menghina, menghujat Tuhan Yesus dan semua perempuan Kristen di dunia ini, tapi saya balas dengan air mata, saya sedih. Justru ada yang percaya Tuhan Yesus. Ya, dan di mana Julius HMC itu melecehkan saya sebagai perempuan. Dia menuduh saya bahwa saya ini menginginkan atau bermimpi atau merindukan sekali bahwa saya ini nanti jadi berhubungan suami istri dengan Tuhan Yesus. Kan luar biasa itu. Wow, nggak gitu. Makanya dia bilang, apalagi kan Mikana itu pemberita Injil ya. Dialah yang paling menginginkan untuk tidur sama Tuhan Yesus, sama Yesus. Never. Makanya itulah saya sedih sekali. Dan dia bikin gambar-gambar yang tidak senonoh loh, Pastor. Dia bikin gambar yang tidak senonoh, terus gambar saya, terus kayak seakan-akan itu Tuhan Yesus, dan juga gambar yang tidak senonoh. Di situ saya nangis. Tuhan ampuni dia, saya bilang gitu. Iya. Tapi justru karena saya menangis air mata itu, Tuhan ganti dengan sukacita. Ada yang terima Tuhan Yesus hanya gara-gara saya nangis itu. Karena dia telah melecehkan Tuhan Yesus begitu keji, tapi saya balas dengan doa dan air mata. Justru banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka pikir kalau mereka menghujat, menghina Tuhan Yesus, maka akan menjauh orang-orang. Tapi buktinya semakin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Gitu, Pastor. Jadi Tuhan bisa bekerja lewat apa saja untuk kita bisa sadar akan Tuhan ya. Kita bisa berjumpa dengan pengenalan akan Tuhan lewat sakit mungkin, lewat apapun juga. Nah, semoga video ini bermanfaat. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.